Jesus ajak Ole Romedy ke Indonesia. Geladak jebolan Piala Dunia U17 2023 ungkap resep tendangan maut. Duo Argentina kagumi koreo supporter Garuda. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Derby Indonesia tersaji di masa pramusim Eropa di mana FC Utrecht bertemu dengan Venezia yang diperkuat oleh bek timnas Indonesia JIZ. Sementara FC Utrecht diperkuat oleh pemain keturunan Indonesia Ole Romedy dan juga pemain timnas Indonesia Ivar Jedar. Sayangnya, Ivar Jedar tidak mendapatkan menit bermain seperti JIZ yang tampil penuh selama 90 menit. Pada laga yang berakhir dengan skor 2-1 ini, Ole Romedy berhasil menunjukkan ketajamannya lewat torehan satu buah gol. Sedangkan JIZ juga memperlihatkan kualitasnya pertahanan usai menjadi andalan timnas Indonesia. Kelar pertandingan Ivar Jedar, Ole Romedy dan JIZ foto bareng. Sontak hal tersebut mengundang reaksi bahwa JIZ akan mencoba membujuk Ole Romedy membela timnas merah putih. Sontak informasi impresif JIZ mengundang beragam reaksi dari warganet tanah air. Banyak netizen yang menganggap bahwa bek limis tersebut memiliki ketenangan dan visi bermain yang memukau. Hal tersebut tentu bisa mengundang kepercayaan dari Ole Romedy untuk membawanya ke skuad Garuda. Terlebih PSSI sendiri tengah mengincar striker jebolan untuk mengisi puzzle kelemahan lini depan timnas Indonesia. Masa depan gelandang skuad Garuda Marcelino Ferdinand hingga kini masih memunculkan tanda tanya besar. Marcelino tidak memperpanjang kontraknya dengan KMS Kadense yang habis 30 Juni lalu. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu sempat dikaitkan dengan Oxford United yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Erick Thohir. Namun belum ada kesepakatan. Kali ini pemain yang belum genap berusia 20 tahun tersebut disarankan untuk bermain di Liga Australia. Namun belakangan Marcelino justru berpeluang besar melanjutkan karir di kompetisi sepak bola Asia Tenggara, tepatnya di Liga Thailand. Sebab rekan Marcelino di KMS Kadense yang juga penyerang timnas Singapura, Ilhan Fandi Ahmad, dipastikan bergabung dengan klub asal Thailand BG Pathum United. Liga 1 Thailand sendiri juga menjadi kompetisi nomor 1 di Asia Tenggara. Menjadi faktor lain kemungkinan berlabuhnya Marcelino Ferdinand. Gelandang timnas U19 Indonesia Kavyatur Rizky mempunyai tendangan maut yang menjadi ancaman untuk lawannya di ASEAN Cup U19 2024. Baik itu dari skema bola mati atau open play. Diakui oleh Kavyatur tembakannya yang akurat dihasilkan berkat latihan mandiri. Bagi Kavyatur pencapaian di ASEAN Cup U19 2024 sendiri akan menjadi bekal untuk perjalanannya ke depan. Punggawa Dewa United ini menilai penampilan skuad Garuda Nusantara belum bisa dikatakan sempurna. Selanjutnya, Timnas U20 Indonesia akan mengarungi kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang mulai bergulir pada 21 hingga 29 September. Media Vietnam Soha.vn ikut menyoroti perkembangan skuad Garuda. Apalagi keputusan Sintayong yang akan membawa Timnas U23 Indonesia ke ASEAN Cup 2024. Soha.vn menilai bahwa hal tersebut menjadi komitmen agar terus terjadi regenerasi dalam tim. Termasuk menjadi sinyal bahwa Indonesia jadi negara yang memiliki perkembangan terbaik sejauh ini. Selanjutnya, misi untuk fokus ke Piala Asia juga menjadi simbol yang positif. PSSI pun sudah memutuskan bahwa ASEAN Cup akan jadi ajang pemanasan untuk tim. Timnas semua umur harus bisa fokus untuk membawa timnya lolos ke Piala Asia. Ini jadi target utama yang akan terus dijaga oleh Timnas U17 Indonesia, Timnas U20, dan Timnas Senior. Namun langkah Indonesia ini sekaligus membuktikan bahwa sepak bola negeri ini tengah berkembang paling baik di Asia Tenggara. Mereka menjadi satu-satunya tim yang berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan tampaknya mereka tak terlalu berminat pada kancah regional Piala AFF. Tulis Soha.vn. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjawab rumor soal pemain naturalisasi dibayar agar mau bermain untuk Timnas Indonesia. Tangan kanan Erick Thohir itu menegaskan bahwa hal tersebut murni keinginan dari sang pemain. PSSI sendiri tidak membayar namun hanya melobi dan juga menjembatani. Namun ada biaya yang harus dibayarkan PSSI untuk mengurus proses perpindahan kewarganegaraan pemain ini. Akan tetapi pembayaran yang dilakukan hanya sebatas administrasi saja. Arya menjelaskan bahwa para pemain keturunan ini tidak ada kontrak yang disepakati termasuk soal nominalnya. Sebab membela skuad Garuda merupakan kebanggaan tersendiri bagi para pemain.
Kendati demikian, Arya mengakui bahwa ada honor dan bonus yang diberikan PSSI untuk para pemain timnas Indonesia untuk menjadi motivasi lebih berkembang ke arah yang positif. Beberapa waktu lalu, timnas Indonesia senior sempat menghadapi tim juara dunia Argentina pada laga persahabatan yang digelar 19 Juni tahun lalu. Ada hal yang nampaknya tak akan bisa terlupakan pada laga tersebut, terutama animo supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sangat luar biasa, di mana hampir 70.000 orang memadati GBK. Teriakan serta sorakan supporter pastinya membuat pemain akan merasa tegang dan harus ekstra berkonsentrasi untuk meminimalisir kesalahan yang tidak diinginkan karena desakan supporter. Dua pegawai Argentina, De Paul dan Paredes, yang memasuki lapangan terlebih dahulu seakan dibuat terdiam dan apa yang dilakukan Ultras Garuda dengan sorakan serta seni dari supporter skuad Garuda tersebut. Kedua pemain ini seakan mengatakan bahwa supporter kita menjadi supporter terbaik yang bisa membuat kedua pemain ini terdiam. Pasalnya, di Eropa walaupun banyak yang menonton namun intimidasi supporter di dalam stadium sangatlah minim. Jadi tak heran jika De Paul dan Leandro Daniel sangat kagum dengan animo supporter timnas Indonesia yang tak berhenti-henti bernyanyi untuk mendukung timnas Indonesia. Gelar juara Piala AFF U19 2024 memunculkan catatan menarik terutama bagi pelatih Indra Syafri dan asisten pelatih Eko Purjianto. Bak duet combo itu adalah gelar juara ketiga kalinya yang didapatkan keduanya saat bekerja sama di tim nasional Indonesia. Sebelum kampiun di Surabaya lalu, keduanya meraih gelar juara Piala AFF U19 2013, yakni saat mengalahkan Vietnam melalui drama adu penalti di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kisah sukses itu berlanjut saat keduanya kembali bekerja sama di SEA Games 2023 Kamboja. Di final, timnas Indonesia U22 mengalahkan Thailand 5-2 di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Menariknya, Eka Purjianto bisa saja melengkapi 4 gelar juara seperti yang miliki Indra Syafri di Piala AFF U22 2019. Namun juru taktik berusia 48 tahun itu tak mendapatkan izin dari klubnya Bali United. Menurut Eko, chemistry yang sudah terbangun lama dengan Indra Syafri membuat dirinya tak kesulitan dalam komunikasi, termasuk dalam pemahaman strategi permainan yang akan diterapkan di lapangan. Akun Instagram resmi Timnas Indonesia mengumumkan Sakti akan jadi maskot terbaru Timnas Indonesia. Sakti adalah karya dari akun @is.yuniarto yang memenangkan sayembara pemilihan maskot yang digelar oleh PSSI. Sakti pun akan hadir untuk pertama kalinya saat laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, yakni lawan Australia. Sakti merupakan burung Garuda yang berkepala putih yang memakai jersey merah. Menurut sang pencipta @is.yuniarto, Sakti memiliki filosofi simbol identitas berbagai wilayah Indonesia. Selain itu ada makna yang melambangkan semangat tradisi Nusantara yakni usaha, kekuatan, optimisme, dan bersahaja. Seluruh elemen tersebut pun melebur dalam kesatuan sosok Sakti yang dibalut dengan warna merah putih, membawa pesan dan identitas Indonesia kepada dunia. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.